Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Agit Nurhaliza, NIM 2168102 dari Lokal Ekonomi Syariah 2A akan sedikit menjelaskan tentang teks genre makro dan mikro. Pada teks genre makro saya mengambil tema yaitu teks laporan dengan judul hasil observasi tentang kucing, di mana dalam teks laporan ini terdapat dua bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum, adapun yang kedua adalah anggota atau aspek yang dilaporkan. Teks genre mikro, di sini saya mengambil judul teks eksposisi dengan judul penggunaan masker yang tepat dapat mencegah penularan COVID-19, di mana dalam teks eksposisi ini terdapat 3 bagian, yaitu pendahuluan atau tesis, yang kedua adalah penjelasan atau argumentasi, yang ketiga adalah penegasan ulang atau simpulan. Baiklah, masuk ke teks makro, di mana teks makro ini, genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Jadi genre makro ini berfungsi sebagai payung yang membawa atau mewadahi genre-genre mikro yang ada di dalamnya. Jadi teks mikro ini adalah genre mikro adalah jenis teks yang dapat berdiri sendiri, dapat juga digabungkan menjadi satu kesatuan dalam genre makro. Jadi genre mikro ini adalah bagian-bagian kecil yang ada pada genre makro. Jadi genre makro ini adalah sekumpulan atau keseluruhan dari bagian-bagian kecil dari genre mikro bila disatukan. Nah, penggunaan POEBI pada teks makro. Seperti yang kita ketahui bahwa POEBI adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, di mana pada teks makro atau teks pertama tadi tentang teks observasi tentang teks laporan tentang kucing itu, di sana terdapat penggunaan POEBI pada teks makro yang pada kalimat kucing merupakan salah satu jenis hewan mamalia yang berasal dari keluarga Felidae. Nah, di mana pada tulisan Felidae itu dimiringkan karena itu merupakan istilah atau tulisan ilmiah. Jadi tulisan ilmiah itu harus dimiringkan kalau dalam penggunaan POEBI. Lanjut, penggunaan POEBI pada teks mikro. Nah, kalau pada teks mikro atau teks yang kedua itu pada kalimat hal ini dilakukan sebagai pencegahan penyebaran virus COVID-19. Nah, pada penulisan COVID-19 atau nama virus tersebut, huruf awalnya ditulis dengan huruf kapital karena itu merupakan nama virus ataupun nama penyakit. Pengembangan paragraf pada teks makro. Nah, dalam teks makro ini pengembangan paragrafnya menggunakan pengembangan paragraf deduktif, di mana pengembangan paragraf deduktif itu ide pokok tersebut biasanya berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Jadi ide pokok paragraf deduktif ini terletak pada awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Jadi pada teks makro atau teks yang di awal tadi, yang pertama tadi itu merupakan pengembangan paragrafnya merupakan paragraf deduktif karena ide pokoknya terletak pada awal kalimat. Selanjutnya, pengembangan paragraf pada teks mikro. Nah, kalau pada teks mikro, pengembangan paragrafnya adalah menggunakan pengembangan paragraf ineratif. Karena apa? Karena ide pokoknya tuh berada di tengah-tengah paragraf. Nah, biasanya paragraf ini tuh diawali dengan kalimat-kalimat penjelas terlebih dahulu, kemudian diikuti ide pokok dan dilanjuti dengan kalimat-kalimat penjelasan. Jadi ide pokoknya pada pada teks mikro itu berada di tengah-tengah paragraf, jadi disebut dengan paragraf ineratif. Jadi kan kalimat efektif itu bagaimana cara penyusunan atau menyampaikan kata-kata tersebut dengan baik dan benar, sehingga apabila didengar oleh pembaca ataupun oleh pendengar itu tidak terjadi kesalahan. Jadi penggunaan kalimat efektif ini dapat dikatakan efektif jika gagasan yang disampaikan diterima oleh pendengar atau pembaca dengan mudah, jelas dan lengkap seperti yang dimaksud oleh penulis dan pembicaranya. Nah, kan kalau pada teks makro yang di atas itu dengan judul teks dengan judul hasil observasi tentang kucing, di mana jika kita baca secara keseluruhan tuh dari teks tersebut tuh kita tuh sudah memahami bahwasanya dalam teks hasil observasi tentang kucing itu membahas tentang kucing, mulai dari dia berasal dari keluarga Felidae sampai apa penyakit yang akan disebabkan oleh kucing.
Selanjutnya kalau kalimat efektif pada teks gender mikro, jadi kan kita sudah tahu bahwasanya judul saya pada teks gender mikro ini penggunaan masker yang tepat dapat mencegah penularan COVID-19. Nah, jadi pada teks ini tuh kita tuh kalau membaca secara keseluruhan teks tersebut, kita mengetahui bahwasanya penggunaan masker yang tepat dapat mencegah penularan COVID-19. Jadi dengan cara kita membaca teks secara keseluruhan, kita tuh sudah dan kita paham apa maksudnya teks tersebut jadi teks tersebut sudah termasuk ke dalam kalimat efektif.